Para penonton yang di luar sana, jika kalian mempunyai mimpi yang tinggi, jangan takut untuk mengejarnya. Mungkin di kehidupan yang akan mendatang, kalian akan memilih jalur yang lain dari cita-cita kalian yang sebelumnya. Tapi pasti kalian ketika memilih jalur tersebut, tentunya kalian harus jangan setengah-setengah, harus tetap dikejar. Jika kalian bingung nih, sekarang lagi mau masuk di sekolah mana, yuk join di SMAK, masuk di SMAK, terus masuk menjadi pengurus bersama, seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Bimantoro di program Go to School Podcast OSIS, obrolan seputar siswa by Kabar Kota Sulsel. Nah, kali ini saya dan tim kru Kabar Kota Sulsel telah hadir di SMK SMAK Makassar, dan di samping saya telah ada ketua bersama yaitu Caca. Halo Caca. Halo Kak, salam kenal juga semuanya. Oke. Nah, ini menarik, di SMAK ini bukan namanya OSIS, namanya Persama. Nah, sebelum lanjut, apa itu sebenarnya Persama? Nah, mungkin bisa ceritakan dulu, Caca itu gimana gitu. Bisa perkenalan dulu. Oke Kak, makasih Kak. Baik, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabilah. Biasa sih dipanggil akrabnya itu Caca Kak. Untuk Persama sendiri itu merupakan Persatuan Siswa Analis Kimia Makassar. Ini sama dengan OSIS di sekolah lain, dan untuk Persama sendiri itu terdiri dari 7 divisi, di mana setiap divisinya itu ada hubungan masyarakat, pendidikan dan latihan, seni dan olahraga, pemerhati lingkungan, rohani Islam, rohani Kristen, dan juga dana dan usaha. Oke, nah sebelum lanjut ke pembahasan Persama, mungkin saya mau bahas dulu sedikit tentang kenapa Caca bisa masuk di SMAK ini. Iya Kak. Oke. Kalau saya sendiri itu Kak, masuk di SMAK itu saran dari orang tua. Saran dari orang tua, oke. Waktu itu sekitar 2 hari sebelum penutupan di SMK SMAK Makassar, teman dari orang tua saya ini memiliki kenalan di SMAK. Nah, di sini diajak, katanya SMAK itu merupakan sekolah yang memang untuk mendidik siswanya siap kerja, Kak. Oke. Nah, jadi di situ orang tua saya tertarik dan mengajak saya untuk daftar nih di SMAK. Jadi saya langsung daftar, ikut tesnya, dan alhamdulillah dinyatakan lulus, Kak. Oke. Nah, kalau boleh tahu, SMAK itu apa sih? Mungkin teman-teman belum tahu itu SMAK itu apa. Iya, Kak. Nah, SMAK itu sendiri merupakan sekolah di bawah naungan Kementerian Perindustrian. SMAK ini selain kita belajar mengenai teori, tapi kita juga belajar mengenai kegiatan praktikum. Di SMAK itu sendiri ada 9 laboratorium, Kak. Okay. Nah, di sini merupakan sekolah kejuruan, di mana itu merupakan satu jurusannya, Kak. Okay. Itu cuma analis kimia. Analis kimia. Iya, berarti tidak ada jurusan lain di sini, SMAK, khusus Kak, kimia. Tidak ada, Kak, khusus kimia. Dan di situ dari kelas 1, Kak, sudah praktik memang khusus, yaitu lab gravimetri, lab proximat, mikrobiologi, instrumen, laboratorium komputer, dan lain sebagainya. Oke. Tapi untuk masuk di SMAK sendiri ini melalui jalur apa, Dek? Nah, di SMAK sendiri tuh Kak, banyak jalurnya sih Kak. Ya. Misalnya yang paling pertama itu jalur prestasi. Oke, prestasi. Nah, di sini itu dilihat dari nilai rapor Kak. Terus habis itu prestasi, kemudian tes Kak. Nah, di sini tes, di SMAK itu mengadakan tes 1 kali. Ini tesnya dari sekolah. Dari sekolah? Iya Kak. Kemudian ada jalur Jarvis. Ini Jarvis langsung dari Kementerian Perindustrian Kak. Oh, oke. Jadi tesnya dilaksanakan di Kementerian Perindustrian, khusus sekolah naungan Kementerian Perindustrian, Kak. Oke. Kalau Caca, daftar lewat seleksi mana? Kalau saya seleksi jalur tes, Kak. Jalur tes. Iya, Kak. Berarti banyak saingan dong? Iya, Kak. Banyak banget. Banget? Banget, Kak. Oke. Nah, lanjut. Kesibukan sehari-hari Caca itu apa? Kesibukan sehari-hari ya sebagai siswa SMK, Kak. Belajar. Oke. Itu belajar di sekolah, praktikum juga Kak, dan tentunya mengurus organisasi Kak. Oke. Nah, di SMAK sendiri itu 4 tahun ya masa studinya? Iya Kak. Nah, sekarang Caca di? Sekarang kelas 4 Kak. Berarti tahun keempat? Iya Kak, tahun terakhir. Untuk berarti persiapan sudah mau lulus ceritanya? Iya Kak. Oke. Organisasi apa yang diikuti Caca? Untuk organisasi sendiri itu Kak, Persama, OSIS sebagai ketua Persama, kemudian ekskul Kak, itu ekskul, saya ikut di ekskul teater Kak. Namanya tuh di sini Teater Benzena. Kemudian selain itu ada juga Genesis Kak. Ini Genesis, generasi siswa berprestasi, di mana
untuk anggotanya sendiri tuh langsung dipilih dari guru Kak, dan melalui seleksi dulu Kak. Oh, seleksi dulu tapi yang memilih guru? Kak, yang diseleksinya langsung dari guru, terus diseleksi lagi Kak. Oke, berapa pengurusnya kalau yang Genesis? Genesis itu Kak, untuk di angkatan saya, angkatan 56 itu ada 7 orang Kak. Cuma 7 orang? Iya Kak, 7 orang. Terus apa program kerjanya kalau boleh tahu? Genesis itu sebagai duta lomba Kak, jadi setiap duta lomba dalam bidang akademik Kak. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Caca terpilih menjadi ketua persama ini kapan? Ketua persama itu tahun lalu Kak, tahun lalu sekitar bulan November Kak, terpilihnya. Nah, sebelum jadi ketua, saya memasuki dulu kepengurusan persama di bidang humas Kak, hubungan masyarakat. Di bidang humas? Iya Kak. Oke. Asal mula atau motivasi, kenapa bisa Caca harus turun di persama ini? Ya, saya memang dari kelas 1 itu Kak, suka dengan persama. Waktu kelas 1 lihat kakak-kakak persama kayak berwibawa, kayak dilihat seru sih, masuk OSIS, organisasi. Sebelumnya kan di SMP saya juga masuk di organisasi Kak, OSIS. Nah, pas masuk di SMAK, lihat kakak-kakak persama, kayak keren bisa berkontribusi langsung dalam setiap kegiatan sekolah Kak. Di situ saya lihat banyak pengalaman yang bisa diambil, kayak seru-seruan Kak. Nah, pas saya masuk di persama, dan ternyata banyak sekali pengalaman Kak yang bisa saya ambil. Tapi ada tidak pembeda mulai dari tampilan ketika mungkin siswa yang lain bedanya dengan siswa persama? Ada tidak beda dari tampilannya? Ada Kak. Dari apa itu, segi apa? Nah, tentunya segi kedisiplinan Kak. Nah, yang pertama itu siswa persama wajib kaos kaki panjang tentunya Kak. Nah, kemudian kami tuh punya lambang Kak di baju. Nah, lambangnya itu seperti lambang di lanyard saya Kak. Ini ada lambang persama, kemudian lanyard juga Kak ada. Itu dipakai terus? Dipakai di hari-hari tertentu Kak. Atau mungkin ketika event juga? Iya Kak, event. Upacara juga Kak. Untuk lanyard, tapi untuk lambangnya itu dijahit langsung di baju Kak, di baju putih. Oke, tapi kalau ini alma maternya bukan berarti alma mater OSIS? Bukan Kak, ini alma mater sekolah Kak. Oke. Nah, membahas kenapa Caca bisa jadi ketua persama. Usaha apa yang Caca effort untuk bisa jadi ketua persama ini? Ya, tentunya untuk effort sendiri Kak. Bisa dibilang waktu wawancara pengurus persama Kak, belum jadi ketua itu, saya belajar wawancara itu 2 minggu Kak. Mempersiapkan nonton di YouTube cara jawab-jawab pertanyaan. Nah, waktu berjalan, saya tertarik. Ada inovasi yang ingin saya lakukan untuk kepengurusan persama ini. Jadi saya meniatkan diri untuk menjadi ketua persama. Nah, di sini saya seperti melihat program-program kerja dari kakak-kakak pengurus sebelumnya Kak. Melihat dari sekolah juga bagaimana. Nah, itu saya pilah, dan di situ saya melakukan suatu dari teman-teman sih Kak. Lebih tepatnya itu saya ke teman-teman bertanya, apa sih yang harus dilakukan? Saya rangkul teman-teman saya, sehingga mungkin karena itu teman-teman saya juga mempercayakan saya. Sebenarnya saya juga menjadi ketua persama itu karena dorongan dari teman-teman saya yang yakin kalau saya bisa menjadi ketua persama. Oh, Kak. Pertama mulai dari dorongan teman-teman. Iya Kak. Tapi tadi membahas soal tes wawancara, yang mengadakan tes wawancara siapa kalau boleh tahu? Tes wawancara persama Kak? Iya. Pengurus persama Kak. Oh, pengurus persama? Iya Kak, yang periode sebelumnya Kak. Itu untuk mau jadi ketua OSIS atau apa? Mau jadi pengurus Kak. Oh, oke. Nah, bagaimana Caca, seorang Caca bisa membujuk siswa-siswa yang ada di SMAK ini untuk bisa memilih Caca? Sebenarnya saya tidak perlu membujuk sih Kak, karena tanpa dibujuk pun sepertinya mereka memilih saya begitu Kak. Alasannya, kenapa? Ada kompetensi apa yang Caca miliki? Nah, kalau soal itu Kak, saya lihat mungkin saya mempunyai jiwa leadership, kepemimpinan sebenarnya dari teman-teman saya. Nah, di sini jangankan saya yang bilang bisa, teman-teman saya, guru-guru pun bisa dilihat mungkin dari sikap saya sih Kak di seharian, tapi soalnya saya juga kurang tahu. Tapi kalau di kelas berarti Caca ketua kelas juga? Iya Kak, pernah jadi ketua kelas di kelas 3, tapi pas jadi pengurus bersama kayak saya kasih ke teman saya Kak, karena terlalu banyak diurus juga tidak baik Kak. Nah, kira-kira kompetensi apa yang harus dimiliki sebagai ketua persama ini? Ya, tentunya berlapang dada sih Kak. Kenapa harus berlapang dada? Karena ya menghadapi ratusan siswa SMK SMAK Makassar 800 lebih Kak.
itu harus mempunyai kesabaran yang lebih dan mempunyai sikap yang tegas tentunya. Dan juga harus tahu menempatkan diri Kak di saat kita menjadi ketua bersama, di saat kita menjadi siswa biasa. Menarik. Nah, tapi untuk membahas soal itu, kalau boleh tahu visi dan misi sebelum mencalonkan menjadi ketua bersama. Baik, untuk visi dan misi sebelum menjadi ketua bersama, jadi visi saya itu mewujudkan bersama sebagai wadah pengembangan potensi siswa dan membangun karakter yang religius, kreatif, dan berintegritas. Maka untuk mewujudkan visi tersebut, saya sendiri membangun misi, tentunya membangun karakter siswa, dan juga mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler, serta menjalin hubungan antar seluruh warga Smart. Itu sih Kak. Oke, tapi kira-kira dengan visi dan misi yang Caca buat, apakah itu akan menjadi suatu kemajuan untuk di Smart nanti? Menurut Caca bagaimana? Menurut saya iya Kak. Kira-kira ada inovasi apa yang Caca ingin sumbangsi untuk SMAK ini? Sumbangsi untuk SMAK itu tentunya pengembangan potensi siswa sih Kak. Karena di SMAK itu kan termasuk sekolah yang kayak tugasnya banyak gitu Kak. Kita dari teori ada, praktikum ada. Nah, saya ini mau mengembangkan ekstrakurikuler sehingga siswa itu tidak hanya terus-terus kayak belajar. Mereka punya kemampuan sendiri, bukan pun dalam bidang kimia, tapi juga dalam bidang seni, olahraga. Gitu sih Kak. Jadi saya mau kembangkan misalnya basket, teater, tari, dan juga di sini ada kita bandnya Kak, band Roach itu Kak namanya. Tapi tidak ada seperti pengembangan di kepengurusan sebelumnya? Apa cuma di pengurusan Caca yang baru ada pengembangan untuk potensi dari siswa? Kalau pengembangan potensi itu Kak sebenarnya sudah ada di pengurusan sebelumnya. Tapi di situ mungkin sebelumnya itu Kak belum terstruktur dengan baik. Misalnya kepengurusannya itu belum ada SK-nya. Nah, di sini kami setiap ekskul itu kami buatkan SK masing-masing supaya mereka terstruktur Kak, dan minimal itu target kami satu siswa itu Kak mempunyai satu ekskul. Berarti baru di pengurusan Caca yang menerapkan ada SK yang turun seperti itu? Iya Kak, diwajibkan untuk semua ekskul. Nah, untuk inovasi sendiri selain dari itu, apa lagi? Untuk inovasi di SMAK, ini kan Kak di kepengurusan saya itu baru kayak memulai lagi Kak setelah pandemi. Nah, di sini sebelumnya itu ada di tahun-tahun lalu mungkin sempat terhenti 2-3 tahun. Nah, di situ kami Kak membangun kembali kegiatan itu dengan inovasi yang lebih lagi Kak. Misalnya saja sih seperti mengadakan festival ekskul, di mana sebelumnya itu di MPLS itu hanya sekedar siswa baru datang MPLS, dikasih materi dan lain sebagainya. Nah, di pengurusan kali ini kami mengembangkan dengan adanya festival ekskul Kak. Jadi mereka selain baru masuk SMAK, mereka sudah tahu ini ekskul loh yang ada di SMAK. Tidak hanya tahu teori saja, tapi lihat secara langsung. Dan selain stand-stand setiap ekskul ada, itu juga ada penampilan dari setiap ekskulnya Kak. Nah tadi membahas soal 2 tahun karena COVID, Kak. Makanya berhenti. Maksudnya berhenti dalam artian vakum seperti itu? Atau Kak, gimana? Kegiatannya itu kan dilarang karena semua online. Tapi kegiatan. Pengurusnya tetap ada? Iya Kak, pengurusnya tetap ada. Cuman terhambat dengan program kerjanya? Iya Kak. Karena kebetulan COVID? Kak. Nah menurut Caca, karena Caca sebagai ketua bersama, arti kepemimpinan menurut Caca? Kepemimpinan menurut saya Kak, sesuatu hal yang kepemimpinan sesuatu hal yang dimana setiap orang datang ke kita untuk menanyakan suatu hal, di situ kita harus mempunyai solusi untuk itu. Dan kepemimpinan itu kita tidak boleh menjadi seorang yang egois, baperan, dan juga harus bisa diandalkan. Gitu sih Kak. Nah, tadi membahas soal tidak egois, baperan, dan bisa diandalkan. Nah, kenyataan atau mungkin beberapa dari perempuan itu berarti lebih tinggi egoisnya dibanding laki-laki. Iya Kak. Iya kan? Nah, bagaimana Caca bisa mengatasi hal seperti itu? Nah, di situ sih Kak, kalau saya pribadi kan perempuan dan jujur saya mempunyai temperamental yang mood swing lah Kak.
kayak mood swing. Nah, untuk mengatasi itu Kak, saya bilang tadi sebagai ketua bersama itu harus menempatkan diri. Dimana misalnya kalau moodnya lagi tidak bagus, ya lebih baik diam saya dulu Kak. Untuk kasih turun dulu emosi dan kembali introspeksi diri sih Kak tiap malam itu. Soalnya ada pasti kelepasan Kak. Iya. Nah, introspeksi diri dulu. Kayak salah ini, nah makanya kasih reda dan kembali lagi. Dan sebagai ketua sih, kayak mungkin kita anggap benar sebagai diri kita, tapi mau tidak mau kita juga harus minta maaf ke anggota, menurunkan ego sih paling penting. Nah, tapi gaya kepemimpinan apa yang menurut Caca ini ideal untuk ketua bersama ini? Kalau saya pribadi sih Kak, saya lebih suka bermusyawarah Kak. Demokrasi Kak. Berarti demokrasi Kak. Lebih suka kayak, misalnya ada sesuatu hal, saya lebih suka dulu bicarakan ke anggota saya. Bicarakan, kita cari pilihan terbanyak. Misalnya kalau imbang, kita adakan voting, sudah fix, saya baru naik ke pembina untuk mengajukan hal tersebut Kak. Nah, bagaimana Persama ini dapat mengelola sumber daya yang ada di SMAK ini? Mulai dari siswanya, mulai dari sarana dan prasarana. Bagaimana caranya Persama ini dapat mengelola hal tersebut? Kita membangun program kerja sih Kak, program kerja harian. Nah, misalnya itu kebersihan kelas, mading awards tiap kelas, kemudian membangun setiap ekskul Kak, tentunya ekskul seperti remaja masjid Kak, ada remasi, itu remaja masjid Ibnu Hayyan Kak. Nah, di situ remasi. Kemudian untuk sarana prasarana sendiri sih untuk semua siswa itu kami adakan baksos Kak tiap hari Jumat. Baksos tiap hari Jumat. Baksos pembersihan sekolah Kak, mungut sampah dan lain sebagainya Kak. Mirip-mirip korve ceritanya ya. Iya Kak. Tapi itu di jam? Di jam setelah pulang sekolah Kak. Setelah pulang sekolah. Iya Kak. Nah, setelah pulang sekolah kan jam berapa kalau di SMAK ini? Sekitar jam 4 sih Kak. Jam 4? Iya Kak, jam 4. Agak terlambat tidak menurut Caca itu untuk pembersihan jam segitu? Biasanya kan pembersihan diadakan itu pagi-pagi. Nah, tapi ini kenapa di pulang sekolah? Karena kan pulang sekolah itu Kak, sampah-sampah di situ lagi numpuk-numpuknya Kak. Karena kan pagi-pagi itu tentunya bersih dan di SMAK itu juga tidak membebankan siswa untuk membersihkan seluruh area karena punya staff yang membersihkan Kak. Jadi untuk tugas siswa yang paling pokok itu palingan di kelas. Nah, setelah pulang sekolah, jadi diserbu dulu Kak sampah-sampah yang berada di lapangan. Misalnya sampah daun sih Kak, yang lebih banyak itu. Nah, bagaimana caranya Caca dapat menjalin hubungan antara guru dan siswa di SMK SMAK ini? Untuk menjalin hubungan Kak? Ya, kalau cara saya sih Kak, saya tuh pasti kalau ada guru itu harus disapa Kak. Dan itu bukan hanya saya sih Kak, untuk sekolah sendiri itu punya slogan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun Kak. Ngomong-ngomong, untuk sebagai jadi ketua bersama, bagaimana kamu mendengarkan aspirasi jika ada teman atau mungkin siswa lain yang menghadap sama Caca, ini aspirasiku bagus, dan bagaimana caranya Caca menanggapi hal tersebut? Suatu aspirasi ya? Kalau saya tentunya ya tidak boleh dijatuhkan langsung Kak. Misalnya saya tidak setuju dengan aspirasinya, padahal dia bagus. Tentunya saya langsung kayak, baik, sebenarnya bisa dipertimbangkan. Nah, dengan mendengar aspirasinya, saya bahas lagi Kak ke anggota, misalnya anggota bersama yang mengajukan aspirasi. Saya bahas ke anggota inti Kak. Inti ini ada aspirasi begini jalan. Karena kalau misalnya cuma dilihat dari satu sudut pandang itu belum tentu bagus untuk semuanya Kak. Jadi dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Tentunya sudut pandang itu beda-beda Kak. Nah, dilihat atau mungkin misalnya ada berbeda pendapat gitu Kak. Pasti di suatu sisi juga sebagai ketua harus tegas Kak, harus ada otoritas lah Kak, otoriter. Nah, di situ peran penting dilihat yang mana lebih menguntungkan. Itu sih Kak, kalau aspirasinya. Tapi sebelumnya pernah terjadi orang datang ke Caca untuk menyampaikan aspirasinya? Atau mungkin sebuah kritikan buat Caca, pernah? Kalau secara langsung itu Kak, jarang sih Kak. Tapi kami di Persama ada program, programnya itu Kak kotak saran. Nah, di sini bisa secara langsung dan bisa secara melalui Google Form Kak.
Oh, jadi kotak sarannya itu melalui Google Form disebar ke siswa yang Iya ada Kak, di di Smart. setiap kelas itu pajang anunya Kak, barcode-nya. Oke. Tapi ada tidak mungkin yang paling berkesan dari aspirasi dari teman-teman di SMAK ini? Aspirasinya ada sih Kak, lumayan banyak. Ya, tapi yang paling berkesan? Yang paling berkesan Kak, yang soal apa ini Kak? Bebas. Yang penting menurut Caca, kayaknya aspirasi ini bagus deh untuk kita jadikan nanti suatu proker ke depannya atau mungkin di pengurusan sebelumnya. Kalau aspirasi Tapi yang kelola Google Form-nya itu siapa? divisi humas Kak. Divisi Humas. Iya Kak, hubungan masyarakat. Iya, jadi mungkin ketika divisi Humas mendapatkan catatan di Google Form, Iya Kak. pasti kan diteruskan melalui Caca. Iya Kak. Nah, kira-kira yang berkesan menurut Caca ada tidak? Atau semua sama saja? Berkesan kebanyakan sih Kak, Google Form-nya itu isinya kayak quotes gitu Kak. Oh, Gitu Kak. oke. Ada juga sih yang mengajukan suatu kegiatan Kak. Nah, misalnya kegiatan seperti seminar Kak. Nah, itu kayak seminar ke kelas-kelas Kak. Misalnya seminar K3. Apa itu? Keselamatan kerja Kak. Hmm. Nah, di situ seminar ada yang pernah mengajukan Kak mengenai K3. Tapi di sini sebenarnya bagus. Cuman kita sebagai siswa SMK SMAK Makassar yang jadwalnya itu padat Kak. Kayaknya tiap minggu itu ada kegiatan Kak. Nah, di situ sih yang mau dijalankan. Oke. Oh, ada satu sih Kak, aspirasi. Nah, baru ingat Kak. Oke. Aspirasi dari guru Kak. Iya. Aspirasi pertemuan OSIS antara semua Kementerian Perindustrian Kak, sekolah di bawah naungan Kementerian Perindustrian Kak. Oh. Itu kayak misalnya Zoom antara OSIS kayak membahas ini Kak. Kita misalnya kan SMTI ada Kak juga kementerian. SMAK Makassar, SMAK sendiri kan terbagi 3 Kak. SMAK Makassar, SMAK Padang, dan SMAK Bogor. Oh, jadi nanti ceritanya ini guru untuk menyatukan semua yang di sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Industri. Iya Kak. Tapi udah terlaksana atau gimana? Nah, itunya Kak. Kalau untuk kepengurusan ini belum terlaksana Kak karena ya jadwalnya padat Kak. Itu SMAK jadwalnya padat. Kita cari waktu untuk yang baik. Sebenarnya rencana bulan Oktober Kak, tapi dilihat situasinya juga padat. Jadi sampai sekarang belum terlaksana Kak. Oke, tapi yang mau adakan dari SMAK Makassar sendiri yang mau Kak, adakan? mau mengadakan Kak. Oh, berarti sudah ada informasi sebelumnya untuk ke SMAK-SMAK yang lain mungkin? Atau belum ada penyebaran informasi? Belum ada Kak, ini baru dirancang Kak. Oke. Tapi karena terkendala karena kesibukan dari SMAK itu sendiri, makanya belum terlaksana. Iya Kak. Oke. Nah, menurut Caca, bagaimana Caca dapat mengatasi masalah internal dan eksternal di lingkup SMAK ini? Cara mengatasinya Kak? Kayak masalah bagaimana itu Kak? Ya, misalnya masalah internal itu mungkin dari pengurusan bersama sendiri, atau kalau eksternal itu dari siswa-siswa. Kalau mungkin ada sedikit perbedaan pendapat, bagaimana Caca mengatasi hal tersebut? Kalau hal tersebut sih Kak, pertama kan ini tiap bulan mengadakan evaluasi Kak. Itu evaluasi bulanan. Nah, misal kalau ada masalah internal, nah di situ dibahas tuntas di situ Kak. Jadi misalnya ada antara anggota satu dan lainnya punya masalah, nah kita bahas pas evaluasi Kak. Di situ dievaluasikan kayak saya baku bombek Kak. Kita kasih berteman pokoknya di situ biar sampai menangis atau bagaimana, kasih berteman di situ Kak. Nah, kalau boleh tahu evaluasinya kapan? Tiap bulan evaluasi Kak atau gimana? Tiap bulan Kak, tiap akhir bulan itu evaluasi Kak. Oh, tiap akhir bulan dikumpulkan seluruh pengurus bersama di sekret. Diambil kelas sih Kak, karena kalau sekret tidak cukup Kak. Oh, jadi ambil kelas baru di situ evaluasi. Iya Kak. Oke. Nah, bagaimana caranya kamu bisa memastikan deadline dari setiap proker yang kamu miliki? Deadline. Nah, jadi kalau misalnya proker ini harusnya deadline-nya bulan ini ceritanya, tapi diundur. Nah, bagaimana caranya kamu bisa memastikan supaya tidak diundur kini? Supaya tidak diundur? Dengan cara ya perbaiki komunikasi ke pihak kesiswaan Kak. Oke. Kayak misalnya kalau mau kegiatan Kak, kegiatan belum fix tanggalnya, ya hampir tiap hari naik Kak.
naik ke pihak kesiswaan memastikan tanggal. Nah, kita dilihat dulu Kak jadwalnya ini SMAK. Pernah Kak waktu di program kerja UCF Kak itu Uranium Chemical Fire, di mana itu perlombaan untuk tingkat SMP Kak, perlombaan kimia. Nah, di sini harusnya jadwalnya itu bulan 2 Kak. Cuman diundur di bulan 5. Nah, di situ Kak, di bulan 2 itu kita sudah adakan kegiatan untuk kayak misalnya sponsor persyaratan sponsor itu kita sudah rangkum. Nah, namun karena beberapa hal makanya diundur. Nah, di situ sebenarnya ini kita Kak tiap hari ke kesiswaan untuk mengajukan tanggal. Namun kan dengan pertimbangan Kak. Dilihat di situ kalau bulan 2 itu SMAK ada acara dan lain sebagainya. Nah, makanya itu diundur Kak. Kalau sebagai pengurus sih Kak, tentunya kegiatan organisasi dan kegiatan sekolah pasti diutamakan kegiatan sekolah Kak. Dan di situ kita harus siap siaga untuk pengunduran kegiatan. Tapi kalau ketika rancangan program kerja yang buat itu kan pengurus bersama, tidak ada sangkut pautnya dengan kesiswaan Kak? Ada Kak. Sebelum kita menjalankan pengurus, setelah terpilihnya semua pengurus bersama Kak, kita adakan musyawarah. Dan di angkatan saya itu Kak, dilakukan musyawarah besar Kak, MUBAS. Nah, di situ kita bahas semua program kerja bersama Kak, dari dana-dananya, kapan waktunya, tanggalnya, dan lain sebagainya. Dan di situ Mika dibahas apakah ada program kerja yang disetujui atau tidak dari pembina Kak. Tentunya semua program kerja yang sudah difikskan itu pasti sudah diketahui oleh pembina Kak. Tapi ada tidak inovasi dari program kerja yang Caca buat sendiri? Yang inovasi bagaimana itu Kak? Jadi ceritanya Caca mengusulkan sebuah inovasi, kayaknya program kerja ini bagus deh untuk kedepannya ini SMAK. Ada tidak Caca yang buat dari Caca sendiri ya? Kalau untuk yang di pengurusan saya itu Kak, palingan yang penambahan ekskul sih Kak. Penambahan ekskul? Ekskul apa kalau boleh tahu? Kalau untuk di pengurusan itu Kak, penambahan ekskul voli Kak, olahraga tentunya. Nah, terus misalnya baru-baru juga mengembangkan tabloid sih Kak. Tabloid yang dicetak, itu dicetak seperti majalah Kak. Nah, di sini kami tambahkan lagi dibuat lebih besar Kak. Gitu. Nah, bagaimana jika kebijakan Caca banyak ditentang dengan pengurus bersama yang lain? Bagaimana Caca mensikapi hal tersebut? Kalau ditentang kebijakan Kak, nah kembali lagi Kak, kan saya kepemimpinan saya itu demokratis. Nah, tentunya dilakukan musyawarah Kak. Saya tanya, kenapa mereka tentang? Tentunya mereka punya alasan Kak. Betul. Dan di sinilah posisi saya menerima atau tidak alasan tersebut. Nah, sempat beberapa kali sih Kak, pasti ada tidak setuju dan ada pro kontra. Nah, di situ Mika lagi diadakan suatu voting Kak. Kalau misalnya menurut saya sih keputusan saya tentunya baik untuk anggota saya dan lain. Pasti saya punya alasan kuat untuk itu. Dan seringkali sih Kak, setelah saya jelaskan alasan saya memilih tersebut, mereka yang kontra langsung kayak pro Kak, kayak mengerti dengan hal tersebut. Nah, ada tidak keputusan yang terberat dari Caca ketika mengurus bersama ini? Keputusan terberat Caca? Banyak sih Kak. Apa? Coba bisa disebutkan? Tunggu dulu ya Kak, dipikir-pikir. Keputusan terberat? Sebenarnya keputusan terberat itu Kak, antara keputusan mengikuti pembina atau mengikuti anggota. Bagaimana caranya menyikapi hal tersebut? Menarik. Bagaimana caranya Caca bisa menghadapi hal tersebut? Untuk hal tersebut Kak, untuk beberapa keputusan. Nah, tentunya ini anggota saya menyampaikan aspirasinya ke saya. Dan tidak langsung tentunya ke pembina. Dan saya yang menyampaikan aspirasi tersebut ke pembina. Nah, setelah di pembina Kak, ya saya jelaskan mengapa kami mengambil keputusan tersebut dan lain sebagainya. Nah, misalnya di suatu kondisi pembina tetap tidak setuju dengan kondisi tersebut, ya kita sebagai pengurus Kak, tangan kanan pembina, menerima keputusan dari pembina sih Kak. Jadi belum ada yang
suatu terobosan yang walaupun sebenarnya menurut ini aspirasi dari teman-teman pengurus, misalnya itu bagus menurut Caca kan, Iya, Kak. tapi ditentang oleh pembina. Tidak ada terobosan kah di hal tersebut? Kalau hal tersebut sih Kak, pembina juga tidak akan menentang sesuatu hal yang misalnya baik Kak. Oke. Tidak semua aja ditentang Kak. Mm, Cuman kan ini ada beberapa keputusan yang berat. mm, Misalnya A dan B sama-sama baik Kak sebenarnya. Kan setiap pandangan orang yang beda-beda Kak. Oke. Misalnya anggota kami sebagai siswa pandangannya beda Mm, dan ibu bapak sebagai pembina juga pandangannya beda. mm. Nah tentunya itu sih Kak yang membuat keputusan berat Kak Oke. sebagai siswa. Tapi kalau dipikir sebagai logikanya dan lainnya kan sebagai siswa kita labil Kak. Iya. Dan begitu setelah dijelaskan dari pembina ya kayak keputusan dari pembina itu Sinkron juga kayak ternyata benar juga Iya. di pembina. Mm. Nah, jadi saya bantu jelaskan ke teman-teman Teman. saya. Oke. Biasa 3 kali naik ajukan ke Oke. keputusan. Mm, Misalnya tetap kayak tidak bisa. Oke. Ya sudah kita stop Kak. Bolehkah saya tahu pertentangan apa yang terjadi ketika itu? Pertentangan Kak, misalnya Yang sampai 3 kali untuk mengajukan kegiatan tersebut. Kegiatan atau soal apa? kalau menyangkut kegiatan sih Kak. Kegiatan. Kalau boleh Iya. tahu kegiatan apa yang diusulkan sama teman-teman dan ditolak oleh pembina? Misalnya ini kita misalnya ada kegiatan pesta raga nih Kak. Iya. Namanya. Pesta raga itu apa? Raga. Pekan seni ilmu pengetahuan dan olahraga Kak. Mirip-mirip perseni. Iya Kak. Oke. Terus? Nah, terus di sini di kepanitiaan mau adakan bazar Kak. Mm-mm. Nah, bazar. Ini kami mengajukan bazar untuk pendanaannya Kak. Iya. Nah, tapi dari pembina sebenarnya bazar itu sudah jadi aturan tata tertib sekolah tidak boleh dilaksanakan laksanakan. Kak. Nah, Oke. tapi kan kita sebagai siswa memiliki kayak kenapa sih tidak boleh Iya. dilaksanakan? Punya ego sendiri Iya ya? Kak, punya Oke. ego sendiri. Nah, di situ dinaik di kesiswaan tuh Oke. Kak, di pembina tetap tidak boleh Tidak karena bisa. kan peraturan Iya, ya peraturan peraturan sekolah. Kak. Nah, di situ 3 kali ditolak Mm. dengan pembina kasih solusi. Ah. Kayak pembina kalau memang ada dana yang tidak cukup, langsung saya minta dananya di pembina. Oke. Tapi ada tidak kegiatan penggalangan dana selain dari bazar ketika ditolak ketika itu? Kalau penggalangan dana sendiri Kak, Hmm. kami menjual Kak. Danus panitia itu sering menjual Kak, tapi kan penggalangan dana utamanya itu full dari sekolah Kak di setiap kegiatan. Kami sisa ajukan proposal Mm-mm. dengan rincian dana dan lain sebagainya diajukan di pembina Kak. Oke. Tapi nanti jualannya untuk siswa SMAK juga tentunya. Dijualnya di siswa SMAK juga. Iya Kak dijualnya. Oke. Nah, sebagai ketua persama tentunya mempunyai tekanan dan tuntutan tersendiri. Nah, bagaimana Caca menghadapi tekanan tersebut? Dengan cara memasrahkan diri kepada Allah Kak. Selain dari itu, masa cuma pasrah kepada Allah? Ya tentunya Kak, kalau tekanan dan tuntutan pasti ada Kak. Betul. Nah di situ saya sebagai ya melaksanakan di sini kan menjadi ketua keputusan saya Kak. Oke. Saya menyukai hal tersebut. Mm. Saya sih menghadapi tekanan dan tuntutan tersebut. Kalau emosi pasti kayak capek, secapek-capeknya. Ya tidur Kak, tidur. Oke. Bangun tidur, aman nih Kak. Yang penting sih tidur dan makan aman Kak. Habis makan nasi padang, bakso, Aman. 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 kayak tekanan hilang. Tapi ketika mungkin setelah makan nasi padang kembali ada tekanan. Ya makan lagi Kak. Oke. Oke, menarik. Nah, membahas soal proses LDK di SMK SMAK ini sendiri. Bagaimana proses LDK di SMK SMAK ini? Proses LDK-nya itu Kak langsung kepanitiaannya dari pihak kesiswaan Kak. Oke. Nah, jadi untuk persama sendiri tuh Kak ikut sebagai peserta di setiap angkatan itu wajib LDK Kak. Oke. Dilakukan LDK. Oh, berarti yang mengadakan LDK bagian kesiswaan. Iya Kak, bagian kesiswaan. Kak. Berarti bukan dari pihak persama. Iya Kak. Oke, kalau boleh tahu LDK diadakan ketika kelas berapa? LDK itu kelas 3 Kak. Di mana kelas 2 itu ada soft skill dan mengikuti soft skill dan LDK itu termasuk syarat wajib Kak.
untuk mendaftar sebagai pengurus bersama. Oh, oke. Berarti mulai dari soft skill dulu. Iya Kak, soft skill. Ada sertifikat dari soft skill baru? Nanti di LDK Kak, ada sertifikat dari LDK. Oke. Nah, dari sertifikat itu nanti diajukan di kepengurusan bersama Kak untuk mendaftarnya. Nah, terus untuk perekrutan bersama ini sendiri, diambil dari kelas berapa? Untuk bersama itu sendiri Kak, diambil dari kelas 2 dan kelas 3. Kelas 2 dan kelas 3. Iya, Oke. Nah, tadi kelas 2 kan cuma soft skill, belum LDK kan? Iya, Kak. LDK nanti ketika kelas 3. Iya, Kak. Nah, bagaimana buat teman-teman yang kelas 2? Dia cuma mempunyai sertifikasi soft skill. Soft skill. Iya. Nah, itu kan ada klasifikasinya Kak. Iya. Tentunya mereka mendaftar ada kelas-kelasnya Kak. Mm-mm. Nah, misalnya kelas 2 dilihat kita kasih untuk kelas 2 tidak wajib LDK, sedangkan kelas 3 oke. wajib karena kan kepengurusan inti dari bersama itu Kak di kelas 3. Untuk kelas 2 sendiri tuh Kak, kami cuma menerima 7 orang, di mana setiap divisi itu Kak ada 1 orang anggota yang kelas 2 Kak. Oke. Dari tadi yang totalnya 7 divisi dari bersama kan? Iya Kak. Tapi kalau boleh tahu kenapa cuma diambil 7 orang dari kelas 2? Dari kelas 2 Kak. Iya. Kalau untuk sebenarnya kelas 2 itu Kak, dia kita ambil untuk melihat apa sih yang kegiatan-kegiatan bersama. Mereka ada pengalaman terlebih dahulu Kak, sebelum dia menjadi inti dari kepengurusan bersama tersebut. Berarti sebagai bibit untuk dijadikan potensi ketika ada nanti perekrutan kembali bersama, dia dijadikan inti. Iya seperti Kak, itu. bisa Oke. dijadikan inti, Nah, Kak. Caca sendiri berarti mulai dari kelas 2? Iya Kak, mulai dari kelas 2 Kak. Oke. Itu di divisi humas Kak. Divisi humas. Iya, Oke. Kak. Nah, yang menjadi proker utama di pengurusan bersama di Caca apa? Proker utama itu tentunya kegiatan sekolah Kak. Yang kegiatan besar itu seperti UCF Kak, Uranium Chemical Fire, di mana ini perlombaan untuk seluruh SMP di Sesulselbar Kak. Oke, terus? Terus kemudian ada pesta raga, di mana pesta raga ini merupakan seperti acara untuk memeriahkan ulang tahun sekolah Kak. Oke. Di mana itu 1 minggu full kita adakan kegiatan pesta raga, terus dilanjut oleh perkemahan akbar Kak. Oke. Di mana perkemahan akbar itu bukan masuk proker bersama, itu masuk proker dewan. 1 minggu diadakan. Iya Kak, 1 Terus minggu proses full. belajar mengajar? Diliburkan Oh, Kak. diliburkan. Iya Kak, khusus ulang tahun SMAK Kak, tanggal 12 September. Oh, berarti kemarin ya? Iya Kak, kemarin Oke, baru-baru. Nah, tapi terlaksana semua. Iya Kak, alhamdulillah tahun ini terlaksana semua Kak, seluruh kegiatan besarnya Kak. Oke, bagaimana jika tidak sesuai dengan harapan dari proker tersebut? Yang harusnya kayaknya harapannya seperti ini, tapi ternyata malah seperti ini yang terjadi di realitanya. Di realitanya Kak, jika tidak sesuai harapan sih, tentunya kalau untuk kita mengadakan evaluasi kembali. Nah, untuk tahun ini sih Kak, semua program kerja bersama sesuai dengan harapan saya sendiri sih Kak. Oke. Dimana kami setiap mengadakan kegiatan, pasti setelah kegiatan itu kita adakan evaluasi Kak. Iya. Evaluasi supaya kegiatan berikutnya itu dapat terlaksana lagi, yang lebih baik kita catat semua, kita ada kayak notulen, Ya. kita jadikan jadi satu. Jadi misalnya di pengurusan berikutnya dapat dilihat sih Kak, apa-apa yang kurang di sebelumnya dan lain sebagainya Kak. Oke. Nah, rata-rata ketua OSIS maupun juga OSIS kan termasuk bersama juga kan? Iya Kak. Rata-rata itu teman-teman ketika saya wawancara mempunyai prestasi tersendiri. Nah, kalau boleh tahu prestasi apa yang Caca pernah raih? Pernah raih selama di SMAK Kak. Iya, selama di SMAT. Prestasi sih Kak, untuk saat ini sekitar 3 tahun berturut-turut itu masuk 10 besar angkatan Kak. Oke. Dan juga baru kemarin itu juara 1 lomba karya tulis ilmiah Kak di Alauddin. Tingkat apa kalau boleh tahu? Tingkat se-Sulawesi Selatan. Barat, Barat. karena ada juga dari Wajo Kak. Ngomong-ngomong, bagaimana pengaruh bersama untuk siswa ini? Pengaruh bersama Kak. Iya. Untuk siswa, saya sendiri sebelum menjadi pengurus bersama Kak, kayak bersama itu bisa dibilang tangan kanan dari pembina. Iya. Seluruh siswa itu termasuk anggota bersama Kak. Seluruh siswa, jadi setiap ada masalah di siswa dan lain sebagainya, pasti ke bersama Kak, dalam tanggung jawab bersama. Nah, jadi untuk siswa-siswi SMK SMAK Makassar, sebelum mereka ke guru, wali kelas, pembina, pasti ke bersama dulu Kak.
ngomong-ngomong tadi prestasi yang sudah disebutkan oleh Caca, mulai dari tiap tahun, Iya Kak. 3 tahun berturut-turut menjadi 10 besar. Iya Kak. Nah, terus kembali Caca memegang ketua bersama. Nah, bagaimana caranya Caca mengimbangi hal tersebut? Kalau Bisa berprestasi di kelas, bahkan di umum, dan bisa juga mengurus ini bersama. Nah, bagaimana caranya Caca bisa seperti itu? Kalau saya pribadi sih Kak, kan ini orang tua saya menyekolahkan saya di SMAK itu untuk belajar tentunya. Iya. Nah, di situ memang organisasi ini saya pemeran penting, tapi resiko saya yang mau organisasi, suka organisasi. Saya anggap organisasi ini itu bukan beban, tapi sesuatu hal yang sebagai hobi, hal yang saya sukai, begitu Kak. Nah, di sini saya membagi waktu tentunya sih Kak, membagi waktu dengan mengurangi waktu istirahat. Itu sih Kak yang paling membuat bisa manajemen waktunya Kak. Tapi pernah tidak secara fisik Caca mengalami down gitu? Sakit kah mungkin? Sakit. Kalau sakit Karena kurang tidur? Karena kurang tidur. Alhamdulillah sekarang dari kelas 1 tidak pernah jika aman. Aman, Iya, Kak. aman terus. Nah, oke. Nah, tadi Caca mengatakan saya anggap ini organisasi sebagai hobi. Iya, Nah, Kak. kira-kira apa yang Caca sudah dapatkan ketika sudah turun berorganisasi? Banyak sih Kak, Iya. banyak Sebutkan sekali. Salah satu yang penting Salah satunya untuk menunjang Kak, karir ke depannya apa? tentunya relasi Kak. Betul. Selain itu? Selain itu bonusnya Kak, misalnya dikenal banyak orang itu Kak. Misalnya jangan kan di SMAK, saya ke pasar sentral mungkin Iya. Kak. Ini kayak dilihat ada orang senyum, salam. Kayak kita sendiri tuh tidak tahu siapa, ternyata dia adik kelas. Oke. Gitu sih, Kak. Paling Oke. banyak. Berarti ada kayak semacam terkenal gitu ya? Iya Kak, merasa terkenal jadi artisnya semua. Oke, tapi jangan star syndrome ya. Oke. Nah, apa yang membuat Caca tertantang untuk mengurus bersama ini? Tertantang. Iya. Selama ini pernahkah Caca tertantang untuk mengurus bersama ini? Ya, tentunya tertantang Kak, karena ini merupakan organisasi besar Iya. di SMK SMAK Makassar. Terus bagaimana caranya Caca bisa melewati tantangan tersebut? Dengan caranya, ya kembali lagi Kak, ke Allah. Oke. Tapi kebanggaan apa yang Caca miliki ketika menjabat sebagai ketua bersama ini? Tentunya suatu kebanggaan sih Kak, bisa menempati posisi sebagai ketua bersama. Oke. Karena banyak orang lah yang mau menjadi seperti saya Kak. Oke. Di sini selain berlatih berorganisasi, secara tidak langsung saya juga berlatih public speaking, mempunyai banyak relasi, Oke. tambah pengetahuan, pengalaman, entah itu dari Bapak Ibu guru, siswa SMAK, dari alumni. Siapa sih yang tidak kenal seorang ketua bersama? Betul. Itu sih Kak. Oke. Suka duka menjabat ketua bersama apa? Suka dukanya Kak. Iya. Sukanya dulu deh. Sukanya, wih banyak. Banyak. Oke. Kayak bonusnya sih Kak, bonusnya itu. Misalnya hampir tiap minggu ditraktir sama pembina Kak. Hampir tiap minggu Iya, ditraktir Kak. sama pembina. Ya, Dalam Kak. rangka Kayak makan-makan saya Kak. cuman Caca sendiri yang ditraktir. Tidak Kak. Apa balik? Apa balik? Selain dari itu, berarti pengurus yang lain ditraktir juga. Iya Kak. Semua pengurus bersama. Bukan ditraktir bagaimana sih Kak, misalnya kalau kita ada kegiatan, Iya. saya kayak cerita-cerita biasa, beli gorengan, beli kaku. Oke, berarti logistiknya lancar ya. Iya Kak. Oke. Itu sih Kak bonusnya sih. Sukanya apa lagi? Banyak sih Kak, kalau bisa. Misalnya kalau guru Kak, kayak setiap guru itu pasti sudah kenal. Bisa kayak lebih akrab lah mengajukan, misalnya dalam tugas Kak. Tugas kita lebih bisa, lebih enak Kak menanyakan suatu pelajaran. Kan sudah kenal di organisasi. Pas dimasuk di kelas lebih enak nih Kak, lebih enak Komunikasinya. hubungannya. Iya Kak, komunikasinya. Oke. Dukanya? Dukanya Kak, tentunya kalau saya pribadi tidak bisa menjadi diri sendiri sih Kak. Kenapa seperti itu? Karena menjadi ketua itu tentunya harus tetap menjadi orang yang Pedoman ya. pedoman Kak. Misalnya biarpun bad mood ke, capek ke,
sedang tidak baik-baik saja kok, di depannya orang kamu harus tetap baik-baik saja. Berarti harus ada kontrol diri. Iya Kak, ditanya. itu yang paling susah juga. Oke, selama kepengurusan Caca di Persama ini, kira-kira apa yang ingin Caca mau perbaiki untuk adik-adik ke depannya? Untuk adik-adik ke depannya sih Kak, misalnya tata tertib sekolah Kak, Iya, kenapa? lebih diutamakan. Nah, sebelum menjadi alumni SMAK, mungkin ada pesan atau mungkin ada masukan dari Caca bagaimana harusnya proses pembelajaran atau mutu dari pembelajaran di SMAK ini? Mungkin ada? Mungkin harus ditingkatkan apakah? Atau mungkin ada cerita yang selama ini 4 tahun Caca jalani dan kayaknya harus dipertahankan deh. Seperti itu cara belajarnya. Banyak sih Kak, kalau untuk guru-guru SMAK itu, guru-guru yang sangat wow sekali Kak, kompeten sekali. Mereka selalu punya cara supaya siswanya ini mengerti dengan pembelajarannya Kak. Misalnya saja nih, di setiap praktikum, sebelum masuk praktikum itu pasti ada respon pintu Kak. Jadi setiap siswa SMAK itu masuk ke praktikum, dia tidak kosong Kak. Sudah ada tahu, sudah tahu materinya dan lain sebagainya. Jadi sisa mengerjakan sat-set juga. Nah, selain itu ada juga mungkin yang paling saya ingat itu Kak, guru bahasa Inggris Kak. Nah, guru bahasa Inggris itu Sir Imu, dia itu Kak punya cara tersendiri untuk kita secara tidak langsung menghafal vocab dalam bahasa Inggris. Itu ada dibilang English name Kak. Nah, ini harus wajib sih Kak dipertahankan English name itu Kak. Misalnya setiap siswa dalam 40 orang satu kelas mempunyai English name masing-masing. Oh, English name masing-masing. Iya Kak. Kalau boleh tahu English name-nya Caca apa? Kan nama saya Nur Salsabila Kak. Nah, English name saya itu power, menuangkan. Nah, jadi kami setiap ujian harus hafal 40 English name tersebut Kak. Ya, jadi secara tidak langsung mau tidak mau kita hafal Kak vocab tersebut. Berarti menarik ya? Iya Kak, menarik cara mengajarnya. Tapi adakah yang ingin perlu dikembangkan atau gimana menurut Caca? Untuk dikembangkan sendiri sih Kak, sekarang kan lagi sistem blok Kak. Ini tahun pertama adanya sistem blok tersebut. Mungkin sih Kak bisa untuk SMAK kedepannya mempertimbangkan kembali sih Kak sistem blok tersebut. Karena saya rasa sendiri sebagai siswa yang mungkin belum beradaptasi sih Kak, belum beradaptasi mengenai sistem blok ini cukup berat Kak. Berat karena misalnya dalam 1 bulan itu kayak semua mapel yang berat-berat tertumpuk. Terus di bulan berikutnya kayak mapel yang ringan itu kayak tidak seimbang Kak antara tiap bulan. Itu yang saya sebagai siswa Kak. Nah, Caca nanti ketika selesai dari SMAK ini mau kuliah di mana? Kalau mau kuliah tentunya di paling pertama itu Kak saya cita-cita di ITB Kak. ITB? Iya Kak, Institut Teknologi Bandung. Tapi tadi katanya mau kerja langsung. Nah, itu kan Kak ada opsi mau kuliah ke ITB. Tapi lulus SMAK kerja dulu. Kerja dulu? Iya Kak, kerja dulu. Jadi tidak langsung terjun ke kuliah? Iya Kak. Maunya langsung kerja setelah ini? Karena kalau lulus dari sini langsung D1 ya? Iya Kak, D1 karena kan di sini 4 tahun sekolahnya dan memang di masuk SMAK itu mendidik siswanya untuk siap kerja Kak. Dari ada tes FAPRO Kak, terus ada tes TOEIC Kak. TOEIC itu bahasa Inggris yang sertifikatnya bisa menunjang untuk lamaran kerja Kak. Mirip-mirip TOEFL ya? Iya Kak. Nah, cita-citanya Caca sendiri itu apa? Cita-cita sebenarnya sebelum masuk SMAK itu mau jadi poluan Kak. Mau jadi poluan? Iya, terus kenapa bisa beralih? Beralih masuk SMAK karena orang tua Kak meyakinkan berpotensi nih di kimia. Nah, akhirnya masuk SMAK dan di sini saya bercita-cita untuk bekerja di Qatar, menjadi CEO di Qatar Kak, pertambangan minyak. Amin Kak. Amin. Nah, terakhir nih pesan-pesan buat para penonton. Untuk para penonton yang di luar sana, jika kalian mempunyai mimpi yang tinggi, jangan takut untuk mengejarnya. Mungkin di kehidupan yang akan mendatang, kalian akan memilih jalur yang lain dari cita-cita kalian yang sebelumnya. Tapi pasti kalian ketika memilih jalur tersebut, tentunya kalian harus jangan setengah-setengah, harus tetap dikejar. Jika kalian bingung nih, sekarang
lagi mau masuk di sekolah mana, Oke. yuk join di SMAK, masuk di SMAK, terus masuk menjadi pengurus bersama seperti saya. Oke, menarik. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak atas obrolan kali ini. Semoga obrolan kali ini dapat bermanfaat buat para penonton. Amin. Nah, buat para penonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel Kabar Kota Sulsel. Dan saya ingatkan kembali buat adik-adik dan mengajak untuk ayo tampil di podcast OSIS Kabar Kota Sulsel untuk menceritakan prestasi dan perjalanan karir Anda. Sebab perjalanan karir dan prestasi harus diceritakan agar kelak dapat menjadi sejarah. Jangan mengaku sebagai pengurus OSIS atau penggiat organisasi jika belum tampil di program Go to School Podcast ini. Saya Yuda Bimantoro, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.